आपको लगता हो बाल मेरे सर और दाढ़ी में है, उससे कहेगी कितनी बोरिंग रही होगी. Di awal film, kita akan diperlihatkan mobil yang sedang berjalan di tengah kerumunan pasar. Kemudian mobil tersebut berhenti di toko Hydration Store. Di dalam toko ada seorang pria yang sedang sibuk dengan HP-nya. Pria itu bernama Vilayati. Setelah itu, orang yang ada di dalam mobil tadi masuk ke toko tersebut. Mereka adalah para investor. Tujuan mereka datang ke toko itu ialah untuk menawarkan kerjasama dengan Tuan Barat agar ia mau menjual tokonya. Karena pasar tersebut akan dijadikan sebuah mall oleh para investor. Lelaki tua ini bernama Barat. Ia merupakan tokoh utama di film ini. आपने साइन कर दिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बस सर, सिर्फ आपकी ही ब्लेसिंग्स रहे. टेबल पे, भारत सर, ये एक्सक्यूज मी सर, मुझे पता चला है. Kemudian Barat mengajak salah satu investor untuk berbicara berdua saja di sebuah ruangan. Bukannya mengajak bernegosiasi, Barat malah memberi pelajaran ke investor itu. Ia berjanji tidak akan menjual tokonya. Investor tersebut diberi pelajaran oleh Barat dengan cara digantung menggunakan tali. लोगों को मॉल का लालच दिया तो एक बात याद आया है, उसके बावजूद मैंने हक और You count 10 to 0, he will be out 10. करना नहीं भूला. भारत साहब, आपको Setelah itu Barat membebaskannya dan mereka pun terbirit-birit menuju mobilnya. Dan investor tadi mengancam akan membunuh Barat suatu hari nanti. जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले. Down. Scene berpindah ketika Barat sedang berkumpul dengan keluarganya. Ia nampak disambut oleh cucu-cucunya dengan perasaan gembira. Ketika cucunya ingin memberikan hadiah kepada Barat, tiba-tiba saja guci yang mereka bawa terjatuh sampai pecah. बर्थडे मनाएंगे. Setelah itu kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Kemudian wanita tersebut tanpa disengaja menabrak pedagang. Dan disitulah wanita tersebut bertemu dengan Barat. Nampak mereka berdua sudah saling kenal. Kemudian mereka lanjut ngobrol di dalam rumah. Mereka berdua ternyata dulunya ialah sepasang kekasih yang saling jatuh cinta, namun tidak menikah. Kemudian Barat dan keluarganya akan jalan-jalan santai mengelilingi kota menggunakan minibus. Mereka berhenti di sebuah stasiun. Barat menceritakan kisah masa lalunya yang sangat kelam ke cucunya. Ia menceritakan mengapa dirinya bisa tinggal di India daripada di Pakistan. Setelah itu, kita akan diperlihatkan saat Barat masih kecil. Ketika ia memasuki ruang guru, tiba-tiba saja ia mendengar percakapan gurunya kalau tempat yang sekarang ia tinggali sudah tidak aman. Karena sudah banyak kerusuhan yang terjadi di mana-mana yang disebabkan konflik antara India dan Pakistan. Barat akhirnya menyampaikan berita tersebut ke ayahnya yang ada di rumah. Namun ayahnya tetap meyakinkan semuanya akan baik-baik saja. Saat Barat menyambut kedatangan kereta, tiba-tiba saja ia terkejut karena seisi kereta orang-orangnya sudah pada tewas semua. Kemudian sang ayah langsung menghampiri dan menenangkan Barat. Keluarga Barat akhirnya berinisiatif untuk meninggalkan tempat tersebut dan singgah ke India. Di stasiun, keadaan sudah berantakan. Orang-orang yang ada di sana sudah sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Di sana juga ada sebagian perusuh yang ingin membuat kekacauan. Ketika Barat ingin menaiki kereta, adiknya terjatuh dari gendongannya dan hilang tiba-tiba. Ayah Barat berusaha mencari adiknya yang hilang saat terjatuh. Namun sangat disayangkan usaha tersebut tidak berjalan dengan mulus. Karena para perusuh sudah mulai aksinya dan membantai orang-orang yang ada di situ. Ayah Barat terpaksa meninggalkan keluarganya untuk menyelamatkan adik Barat yang hilang dan di situ mereka terpisah. Ayah Barat berjanji mereka akan bertemu suatu saat nanti di India, tepatnya di toko Hydration Store. Itulah mengapa alasan Barat tidak ingin menjual toko tadi, karena ia sampai sekarang belum menemukan ayahnya. Scene berpindah di mana Barat dan keluarganya sudah sampai di India. Mereka kemudian mendatangi toko yang dimaksud ayahnya. Toko itu milik bibinya Barat. Akhirnya mereka diberi tempat tinggal di toko tersebut. Namun suami dari bibi Barat tidak menyukai kedatangan mereka. Di suatu tempat, Barat berkenalan dengan seorang bocah yang nantinya akan menjadi sahabatnya. Bocah itu bernama Vilayati. Keluarganya sudah meninggal akibat kerusuhan kemarin. Vilayati merupakan penganut agama Islam, namun ia tidak ingin tinggal di Pakistan karena ia merupakan pribumi asli India dan setia terhadap negaranya. Scene berpindah ketika Barat dan Vilayati menjual selimut ke remaja sekitar. Mereka ingin menjual selimut tersebut. Setelah itu mereka berdua dipukuli oleh remaja itu karena ulah Vilayati.
Saat di rumah, ibu Barat menanyakan wajah Barat mengapa bisa babak belur dan Barat menjawab sejujurnya. Kita akan melihat Barat dan Vilayati sedang mencari uang dengan cara membersihkan mobil dan sepatu orang lain. Kemudian mereka melihat pertunjukan sirkus dan setelah itu mereka meminta untuk bergabung dengan grup sirkus tersebut. Scene memperlihatkan acara sirkus besar. Di situ ada Vilayati yang sudah dewasa menjadi seorang pembawa acara sirkus. Kemudian ada Barat yang juga sudah dewasa. Dia berperan sebagai pengendara ekstrim di pertunjukan tersebut. Dan ada juga seorang wanita yang bernama Radha. Scene berpindah ke sebuah arena The Well of Death. Di situ Barat akan bersaing dengan Jimmy untuk menjadi seorang pemenang. Rata-rata penonton mempertaruhkan uangnya untuk Barat dan atraksi pun dimulai. Ternyata sebelum atraksi dimulai, Jimmy sudah berbuat curang dengan cara menutup knalpot Barat. Namun Barat tetap bisa memenangkan match tersebut dan Jimmy terjatuh dari arena. Semua orang bersorak untuk kemenangan Barat. Setelah itu, mereka semua mendengar suara kecelakaan di dalam arena. Ternyata ada seorang yang mencoba atraksi seperti Barat. Namun bukannya berhasil, ia malah terjatuh dan mengalami patah tulang. Kemudian Barat memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena sangat berisiko untuk ditiru orang-orang dan ia tidak mau mencelakai orang lain. Radha juga memberikan salam perpisahan untuk Barat. Barat dan Vilayati akhirnya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan swasta. Mereka akan bekerja di tambang minyak di daerah Timur Tengah. Wanita yang menjadi HRD itu ialah yang akan menjadi kekasih Barat nantinya. Ia juga merupakan wanita yang tadi kita lihat di awal video saat ia nabrak pedagang. Ia bernama Kumut Raina. Di sini kita akan memanggilnya Raina. Mereka diwawancarai oleh Raina di tempat tersebut. Ketika Barat ditanya-tanya oleh Raina, nampak Raina memberikan pertanyaan yang lembut. Beda ketika bertanya kepada Vilayati. Akhirnya Barat dan timnya menjalani berbagai macam latihan fisik. Saat pengecekan fisik, tanpa disengaja celana Vilayati terbang tertiup angin kipas. Hal tersebut membuat orang sekitar tertawa. Akhirnya celana itu bisa kembali lagi setelah Raina menyalakan kipasnya. Ketika Barat mengecek siapa saja yang lulus ujian, ia tidak menemukan timnya ada yang lulus. Kemudian ia protes ke atasannya mengapa ia dan timnya tidak lulus. Dengan alasan fisik tidak memumpuni, mereka tidak diluluskan. Akhirnya Barat membuka suara tentang nasib negara India dan atasan tersebut tersentuh dengan ucapan Barat. Kemudian mereka semua menyanyikan lagu kebangsaan India. Setelah itu, Barat dan timnya akhirnya diluluskan karena ucapan tadi. Kini mereka sudah berada di Timur Tengah. Nampak mereka sangat menikmati pekerjaan tersebut. Kemudian saat mereka bekerja, tiba-tiba saja badai pasir datang. Ketika mereka ingin makan, jatah makanannya sudah habis dan tak tersisa. Akhirnya mereka mendatangi tenda sebelah untuk mengambil makanan. Tenda itu diisi oleh orang-orang Eropa. Akhirnya Barat dan salah satu orang Eropa yang membuat keributan dipanggil menghadap atasan mereka. Para pekerja tersebut diberi makanan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan, dan tidak ada lagi yang namanya pilih kasih. Malam hari pun tiba. Tim Barat sedang mengobrol santai di tempat istirahat. Salah satu orang tertua di antara mereka memberitahu ke Barat kalau si Raina tampak menyukai Barat. Akhirnya Barat menghampiri Raina namun dalam keadaan mabuk dan mengungkapkan rasa cintanya. Saat pagi hari, Barat terkejut melihat Raina karena ia nampak beda dengan sebelumnya. Kemudian mereka semakin dekat dan semakin menyimpan perasaan. Akhirnya Barat dan timnya bertugas di pengeboran bawah tanah. Awalnya mereka semua bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur. Hari ke-7 sudah mereka lewati. Dan di hari ke-21 saat mereka sedang asik-asik bekerja, tiba-tiba saja terdapat gempa kecil yang mengakibatkan kebocoran pipa gas di tempat itu. Rata-rata mereka yang ada di situ mengalami luka yang cukup parah. Saat Barat berusaha menolong Vilayati, tiba-tiba saja ia terkena ledakan pipa gas dan terbentur dengan batu yang cukup besar. Di situ Barat tidak sadarkan diri dan Vilayati nampak menangis karena mengira Barat itu sudah meninggal. Raina juga mendengar kabar kecelakaan itu dan ia sangat terpukul karena ia dengan Barat baru saja saling mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Kemudian Barat sudah mulai sadar dan mengajak Vilayati untuk menyelamatkan yang lain.
Orang-orang di luar nampak terkejut ketika Barat dan timnya berhasil selamat dan keluar dari bawah tanah. Kemudian mereka semua di situ merasa sangat bahagia. Di situ Riana dan Barat akhirnya berpelukan. Barat melihat bayangan ayahnya yang memberi arti keberhasilan Barat menjaga orang sekitar. Saat berada di acara penghargaan, Raina mengungkapkan rasanya ke Barat dan menginginkan Barat untuk menikahinya. Di suatu tempat, Barat dan Raina sedang makan berdua. Mereka membicarakan soal pernikahan nantinya. Raina ingin Barat menikahinya, namun Barat belum ingin menikah karena ia belum menemukan ayah dan adiknya. Di situ Raina sangat kecewa dengan Barat karena ia sudah memberikan harapan lebih kepadanya. दिल दुखाया है, शर्मा खिलाओगे या बोलोगे टाटा बाय बाय? भगवान बनने की कोशिश मत करो। Scene berpindah ketika adik Barat sedang dilamar oleh seorang pria yang tingkahnya agak konyol. Ketika ia bernyanyi, ia memiliki suara yang cukup mengganggu telinga. Di pernikahan adik Barat, mereka berpesta seheboh mungkin. Namun Barat selalu melihat bayangan Raina di mana saja. Hal tersebut membuat Barat menjadi bingung. क्या करोगे मुलायम करते? मीठा भी तैयार है और Keesokan harinya, Raina datang beneran ke acara. Raina berbicara di depan banyak orang sembari mengungkapkan rasanya ke Barat. Dan akhirnya di situ Barat berkata kalau ia juga menyukai Raina. Di situ mereka kembali berpesta. Barat dan Raina juga berjoget bersama. Kemudian kita akan diperlihatkan Barat dengan pamannya sedang adu mulut. Barat tidak setuju dengan pamannya yang ingin menjual toko tersebut. Ketika Barat keluar toko, ia melihat kebahagiaan warga India yang sedang merayakan keberhasilan negaranya menjuarai Piala Dunia. Barat dan Vilayati kembali mencari pekerjaan. Mereka berdua akhirnya bekerja menjadi pelaut. Di kapal, mereka semua sedang mendengarkan ocehan kaptennya. Saat Barat melihat anak sang kapten, ia langsung teringat adiknya yang hilang 48 tahun lalu. Barat dan Vilayati bekerja sebaik mungkin demi sepeser uang. Barat juga terus mengingat keberadaan sang adik. Kemudian sang kapten kembali mengocehi Vilayati dan anehnya Vilayati malah pingsan ketika mendengar ocehan. Akhirnya Barat mendapat semua jawaban jika sang kapten mengoceh. Jawaban Barat mampu membuat kapten berhenti mengoceh. Dan jawaban tersebut diberitahu ke semua pekerja di kapal itu. Dan mereka semua akhirnya bisa tenang menjalani pekerjaannya. Barat dan Vilayati kembali ke toko dan ia melihat ada Raina di sana. Vilayati juga meminta restu untuk menikah dan akhirnya Vilayati menikahi seorang wanita. Ketika sedang bekerja, tiba-tiba saja kapal tersebut didatangi oleh para pemberontak Afrika. Mereka semua langsung bersiap untuk menjaga kapal. Namun mereka akhirnya ditembaki oleh para pemberontak. Barat juga berusaha menghadang pemberontak agar tidak naik ke kapal. Namun ia tetap gagal dan akhirnya pemberontak tersebut menyandera semua orang yang ada di kapal. Mereka menginginkan uang dalam jumlah besar. Barat dan Vilayati akhirnya mendatangi pemberontak itu dan ia mengajak ketua pemberontak berbicara. Barat membahas tentang bintang film India yang sangat terkenal. Dan ketua pemberontak itu sangat ngefans terhadap bintang tersebut. Kemudian Barat disuruh nyanyi lagu India dan ia pun langsung menyanyikannya. Ketika sedang bernyanyi, ketua pemberontak juga ikut berjoget dan akhirnya mereka semua malah berjoget dan berpesta bersama. उस दिन मिखाइल हमारे साथ ऐसा नाचा ये थी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई यदि वापस लौटा दी और हमने उसको शिप का आधार. Pemberontak itu juga memberikan kembali uang yang sudah ia ambil. Dan para pemberontak itu kemudian pamit untuk pergi. Barat akhirnya bisa membeli toko yang ingin paman jual. Suatu hari ada sebuah acara besar dari kedua negara India dan Pakistan, yaitu membantu warganya untuk menemukan keluarganya yang terpisah akibat kerusuhan tahun 1947. Acara tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil menemukan keluarga-keluarga yang terpisah di kedua negara. Mereka semua membawa kertas besar bertuliskan namanya dan orang yang mereka cari. Barat terus berjuang mencari keberadaan ayah dan adiknya. Sampai ke hari 55, Barat juga belum menemukan ayah dan adiknya. Di situ ia sangat putus asa. Namun Vilayati tetap memberikan semangat untuk Barat.
Suatu hari ada seorang wanita yang mencari keberadaan kakaknya. Wanita itu bernama Gudia. Ternyata wanita tersebut adalah adik Barat yang hilang saat berusaha naik ke kereta. Gudia menceritakan semuanya dan akhirnya Barat memastikan kalau itu adiknya dan ia kakaknya. Mereka akhirnya dipertemukan kembali di acara kedua negara tersebut. हमारी सुपर हीरो थी 48 साल बाद Ketika Barat berada di sekitaran tokonya, ia dikelilingi oleh pembunuh bayaran yang disuruh oleh investor yang ada di awal film tadi. Namun Barat tetap melawan pembunuh bayaran tersebut dan berhasil mengusir mereka semua. Tidak mungkin kalau pemeran utamanya bakalan tewas. Keesokan harinya, para investor mengadakan rapat bersama semua pedagang pasar soal pembangunan mal. Awalnya para pedagang setuju dengan investor. Setelah Vilayati menjelaskan semuanya, akhirnya para pedagang setuju dengan Vilayati dan mengabaikan apa yang dikatakan para investor. Pada akhirnya pasar itu tidak jadi digantikan oleh pembangunan mal. Barat kembali mendatangi tokonya dan ia menyimpan semua foto keluarganya. मॉल बनेगा यहाँ पर संभाल के रखा Tiba-tiba saja, bayangan ayah Barat datang dan menyuruh Barat untuk melupakannya dan tidak menunggunya lagi, karena sang ayah sudah meninggal dan tenang di alam sana. Mereka kemudian saling berpelukan, dan setelah itu film pun berakhir.